Mbah Suro dan Mbah Alit baru saja selesai makan malam yang diantarkan oleh Pak Bambang. Kini mereka duduk bersebelahan di tepi ranjang di kamar Mbah Alit. Malam belum begitu larut, namun suasana sekitar sudah sunyi senyap. "Apakah kau akan membukanya sekarang, Janti?" tanya Mbah Suro sembari menunjuk ke arah kotak kayu di pangkuan Mbah Alit. "Iya, Kakang. Tapi tunggu sebentar. Sebelum engkau membukanya, ada dua hal yang membuatku penasaran." Mbah Suro menumpukan telapak tangannya di atas jemari Mbah Alit yang siap membuka kotak kayu itu. "Apa itu?" tanya Mbah Alit. Mbah Suro menarik napas panjang dan menatap mata sang pujaan hatinya dalam-dalam. "Ceritakan dulu apa saja yang kau alami setelah meninggalkan Sambang Rejo. Kemana kau pergi? Tak usah kau ceritakan tentang kematian Sugeng. Nimas sudah menceritakannya kepadaku. Kedua, mengapa selama berpuluh tahun kau berpura-pura tak bisa bicara? Apa alasannya?" Mbah Alit menunduk. Jarinya mengelus-elus permukaan kotak kayu itu. "Apa saja yang telah kualami, mungkin akan kuceritakan lain waktu saja, Kakang. Terlalu panjang dan terlalu pahit untuk dikenang. Aku tak ingin merusak malam ini dengan mengungkit kembali kenangan itu," elak Mbah Alit. Mbah Suro diam. Ia bisa mengerti. "Mengenai mengapa aku berpura-pura bisu, itu terjadi setelah aku meninggalkan rumah Kang Damar. Oh ya, di mana Kang Damar sekarang? Bagaimana keadaannya?" "Akan kuceritakan tentang Damar lain kali. Aku tak ingin merusak malam ini," balas Mbah Suro dengan senyuman lebar. Mbah Alit tertawa pelan mendengar ucapannya yang diulang oleh lelaki itu. "Suatu hari, setelah aku meninggalkan rumah Kang Damar, aku mendengar kabar bahwa Suti telah dibunuh. Apakah Kakang tahu siapa pelakunya? Apakah sudah tertangkap?" "Akan kita bahas lain kali, Janti. Lanjutkan saja ceritamu sebelum kau berbelok lagi." "Ah ya, aku merasa sangat bersalah atas kematian Suti. Bukan suatu kebetulan bila ia terbunuh setelah aku meninggalkan rumah itu. Pasti ada hubungannya dengan Dayang, betul kan?" tanya Mbah Alit sembari menatap Mbah Suro lekat-lekat. Lelaki itu diam saja. "Nah, semenjak itu aku bertekad untuk berpura-pura bisu. Bahkan terkadang aku pun berpura-pura tak waras." Mbah Alit tertawa getir. "Semua aku lakukan agar orang-orang menghindariku, agar mereka tak tertarik untuk mengajakku bicara, agar mereka tak mengorek-korek untuk mencari tahu siapa aku dan bagaimana masa laluku. Hanya dengan Sugenglah terkadang kami saling berbicara saat kami sedang berdua saja. Bahkan setelah Sugeng mulai mengenal Mayang dan akhirnya menikahinya, aku memutuskan untuk menutup mulutku selamanya. Aku tak ingin menantuku tahu siapa aku. Aku ingin Sugeng bahagia, apapun akan kulakukan untuknya." Tangis Mbah Alit pecah. Mbah Suro langsung merangkulnya. Jemari lelaki itu mengusap-usap punggung ringkih sang pujaan. Setelah berhasil menenangkan diri, Mbah Alit pun melanjutkan. "Demi bertahan hidup, aku bekerja serabutan, terutama ikut membantu berjualan di pasar
atau menanam di sawah dan ladang milik orang lain. Bila sedang tak ada penghasilan, aku akan menggunakan uang pemberian darimu. Suwun kakang, ujar Mbah Alit tulus. Mata kelabunya berkaca-kaca. Mbah Suro mengangguk dan tersenyum. Seandainya saat itu kau sabar menungguku datang, pasti aku akan membawa kalian pergi, Janti, meninggalkan mereka semua. Sesal Mbah Suro. Sudahlah kakang, aku bisa mengerti keadaanmu. Tak ada yang perlu disesali, semua sudah terjadi. Sudah menjadi garis takdir, suratan hidup kita. Betul Janti, yang penting sekarang kita bisa bersama lagi. Nah, sekarang apakah kau siap membuka kotak itu? Tentu saja kakang. Mbah Alit memejamkan mata dan berdoa beberapa saat sebelum membuka kotak itu. Aroma akar cendana yang harum seketika merasuk penciuman saat tutupnya terbuka. Selain tumpukan akar cendana, ada sepucuk surat dan sebuah kotak lain yang lebih kecil di dalamnya. Dengan hati-hati, Mbah Alit membuka kotak berukir itu. Ada sebilah keris kecil dengan gagang berbentuk kepala naga berwarna emas dengan motif ukiran yang rumit. Ukuran keris itu hanya sekitar sepanjang 7 cm saja. Apa itu Janti? Semacam perhiasan? Tanya Mbah Suro penasaran. Mbah Alit mengangkat keris itu dan mengamatinya lekat-lekat. Entahlah kakang, sepertinya bukan. Tak ada peniti di belakangnya. Ini bukan bros. Mungkin salah satu pusaka milik romoku. Coba baca dulu suratnya, pinta Mbah Suro. Mbah Alit menurut. Surat itu singkat saja. Putriku Janti tercinta, jagalah keris ini dengan segenap jiwa dan ragamu. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Romomu, Jalasetra. Apa maksudnya? Tanya Mbah Suro. Mereka saling berpandangan, kebingungan. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah, gumam Mbah Alit. Ini bukan sekedar perhiasan Janti, ujar Mbah Suro. Mbah Alit pun tertegun. Malam itu terasa amat panas dan gerah. Mbah Alit tidur dengan gelisah. Ia merasa ada seseorang yang memasuki kamarnya dan duduk di tepi ranjang, di sebelah Mbah Alit yang sedang terbaring memejamkan mata. Ia berusaha membuka mata, namun tak bisa. Namun demikian, ia merasa bisa melihat dan merasakan bahwa itu adalah Sang Romo, mendiang Ki Jalasetra. Lelaki sepuh itu mengusap rambut sang putri dengan penuh kasih sayang. Suaranya lembut berwibawa. Selamat datang kembali ke rumah ini Janti. Romo bisa merasakan semua penderitaanmu. Lelaki itu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Keris itu ada sepasang. Romo memberikan salah satunya kepada Mbak Yumu, Sumiati. Sekarang dayanglah pemiliknya. Yang satu adalah milikmu. Bila sepasang keris itu bersatu, maka akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat, yang akan mengabulkan semua permintaan pemiliknya. Berhati-hatilah Janti, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Dayang tahu itu. Dia bisa merasakan
saat kau sudah memegang keris itu. Dayang pasti juga mengincar keris milikmu. Dia akan segera datang untuk merampasnya darimu. Romo tahu kamu sangat mencintai Ajeng dan menginginkannya untuk kembali. Pilihan ada di tanganmu, Ajeng atau keris itu. Pertimbangkanlah dengan sangat hati-hati. Ki Jalasetra membungkuk untuk mencium kening Mbah Alit. Lalu sosok itu perlahan memudar dan menghilang. Tepat di saat Mbah Alit bisa membuka matanya kembali. Perempuan sepuh itu berlinangan air mata. Mbah Suro tetap tertidur lelap di sisinya. Nimas baru saja selesai memandikan Kina saat ponselnya berdering. Nama Mbah Suro tertera di layarnya. "Halo? Ya Mbah?" sapanya. "Apakah Mbak Alit baik-baik saja?" tanyanya cemas. "Mbah Alit baik-baik saja kok Mbak Nimas. Aku cuma ingin mengundang Mbak dan Mas Prasojo untuk datang ke rumah kami. Kalau bisa sesegera mungkin. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Usahakan untuk menginap ya," pinta Mbah Suro. Nimas mengerutkan kening. "Tentang apa ini Mbah? Apa tentang Mbah Alit? Atau Ajeng?" "Maaf Mbak, aku ndak bisa menjelaskannya lewat telepon. Kabari saja kapan nanti Mbak bisa datang," ucap Mbah Suro. Iya, nanti aku rembukan dulu dengan Mas Pras nggih Mbah. Nanti malam atau besok pagi aku kabari. Sebentar lagi Mas Pras pulang kok," ujar Nimas. Mbah Suro pun mengiyakan. Lalu mereka saling mengucap salam dan menutup telepon. Nimas menjadi sangat gelisah. Ia mengurut pelipisnya yang mendadak berdenyut nyeri. Ia segera menggendong Kina ke teras, tak sabar menanti kedatangan Prasojo. Prasojo memutuskan untuk setengah hari bekerja pada hari Jumat itu. Dengan berboncengan sepeda motor, mereka melaju menuju ke rumah Mbah Suro. Mereka sampai saat hampir tengah malam. Pak Bambang dan sang istri tampaknya sudah menunggu-nunggu kedatangan mereka. "Di mana Mbah Suro dan Mbah Alit, Pak?" tanya Nimas saat mereka memasuki ruang tamu. "Oh, mereka ada di rumah Mbah Alit, Mbak. Besok pagi saja aku antar ke sana. Kasihan Dek Kina, pasti capek di jalan. Kalian istirahat dulu saja di sini malam ini." "Rumah Mbah Alit?" gumam Nimas. Namun ia terlalu lelah untuk bertanya. Apalagi kalau harus mengobrol panjang lebar. Perjalanan jauh itu telah menguras tenaga mereka. Setelah mandi dan makan, mereka pun langsung tertidur lelap. "Sebaiknya motornya ditinggal saja, Mas. Aku antar pakai mobil saja. Monggo," ucap Pak Bambang setelah mereka menyelesaikan sarapan. Nimas dan Prasojo tampak takjub dan tercengang saat tiba di rumah Mbah Alit. Rumah yang selama ini hanya dapat mereka bayangkan melalui penuturan Mbah Suro, kini terpampang nyata di hadapan mereka. Rumah bergaya khas Jawa kuno itu tampak masih sangat megah. Mbah Suro dan Mbah Alit sudah menyambut mereka di depan pintu. Nimas menyalami Mbah Suro dan memeluk Mbah Alit. "Sehat Mbah?" tanyanya yang disambut anggukan perempuan sepuh itu. Mbah Suro menggiring mereka semua untuk berkumpul di ruang tengah, lalu menutup
dan mengunci pintu depan. Nimas dan Prasojo tampak keheranan. Ada apa gerangan sehingga Mbah Suro bersikap aneh seperti itu? Apakah hal yang akan mereka bahas nanti adalah sesuatu yang harus mereka rahasiakan?